Ya. Oh, anak saya belonjor ge, saya deran kalau pegel mah. Qala Ibnu Athaillah rahimahullah. Syaulillahi lahu wa limasyayikhina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minta minimah kemarin itu an-naimu wa intanawa'at madhahiruh innama huwa bisyuhudihi wa iqtirabih wal azabu wa intanawa'at madhahiruh innama huwa biwujudi hijabih. An-naim wa intanawa'at kemarin itu nikmat walaupun jenisnya banyak, macam-macamnya banyak. Sebenarnya mah hakikat kenapa nikmat itu terasa nikmat karena menyaksikan Allah dan merasa dekat ke Allah. Wal azab wa intanawat madhahiruh innama huwa biwujudi hijabi. Dan siksaan azab walaupun jenisnya macam-macam, sebenarnya mah siksaan itu terasa sakit itu karena terhijab, tidak melihat Allah. Al azabu wujudul hijab. Pasababul azab wujudul hijab. Maka sebab azab hakikatnya adalah karena adanya hijab ke Allah. Wa itmamun ni'am, dan sebab sempurnanya nikmat itu hakikatnya mah sebab binadri ila wajhil karim, karena memandang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dulu itu pernah gini, pernah ngetes omongan ke orang masih bujangan gitu. Itu bahasa manusia itu punya, semua manusia punya keinginan, kan gitu. Keinginan kebagi dua. Ada keinginan yang kesampaian, ada keinginan yang kagak kesampaian. Keinginan yang kesampaian, kalau kesampaian segitu doang. Bujangan pengennya kawin, udah kawin gitu doang. Orang punya motor pengen punya motor, belum punya rumah pengen punya rumah, gitu doang. Jadi akhirnya kata Arumi, maka jangan kau risaukan keinginanmu yang belum kesampaian. Karena kalau kesampaian segitu doang. Nah, keinginan yang kesampaian ternyata kagak muasin kita. Ya orang kan punya duit 1 juta pengennya 10 coba kalau 20 coba kalau 100 coba kalau 1 miliar. Sama lurah coba kalau camat. Coba kalau bupati. Jadi PNS sama, coba kalau jadi kasih, tetap yang kasih, coba kabin coba kadin, gitu. Terus. Nah ini menunjukkan katanya bahwasanya hakikat keinginan yang mentok itu satu, apa? Allah. Kalau udah tujuannya Allah, udah nggak ada lagi yang di belakang Allah. Tapi kalau tujuan apapun selain Allah, itu akan malah menciptakan banyak keinginan-keinginan. Kata Supi. Saya kepengen aja masih banyak soalnya. Kayak orang punya mobil, pengen punya mobil, udah punya mobil mah pelek ganti, besok aksesoris ganti. Ayo aja terus. Dan itu kalau diturutin nggak ada sudahnya. Kayak orang ngehias rumah nggak ada habisnya, orang ngehias kendaraan nggak ada habisnya. Nah itu menunjukkan bahwa keinginan sejati itu al-matlub hakiki itu siapa? Allah. Kalau tujuannya udah Allah, surga kelewat. Gitu. Nah, jadi kalau kata Arumi itu hakikat orang nikmat di surga bukan surganya, karena di surga dia bisa melihat Allah. Nah itu nikmat itu walaupun jenisnya macam-macam, hakikatnya karena menyaksikan Allah.
Nah, kalau orang-orang sufi mah ketika dapat nikmat dari Allah, yang dia lihat bukan nikmatnya, Allahnya. Gitu. Kalau kita kan lain. Ya, si Anu titip salam, salam doang. Oh itu. Udah titip salam kan udah keren itu sebenarnya. Saya sama titip salam doang. Nah, azab siksa ge iya hakikatnya mah karena terhijab dari melihat Allah. Makanya kalau tak ulama mah andai kata orang masuk neraka tapi di neraka melihat Allah, apa di mana sakitnya siksa neraka? Karena di neraka dia melihat Allah. Karena puncak kenikmatan itu melihat Allah. Jadi sakit yang lain itu hilang. Ya bahkan kan kalau dalam riwayat mah banyak cerita orang mukmin itu karena dia punya dosa enggak keampunan, akhirnya harus digodok dulu, dibersihin di neraka. Kalau udah bersih baru dikeluarin, dimasukin ke surga. Itu di neraka dia kadang-kadang ada yang orang sadar. Iya kalau dia di neraka ribuan tahun di neraka, pas dipanggil keluar, lah saya mau dibawa kemana? Masuk surga. Yang kemarin sih di mana? Itu neraka budal kayak. Karena adem baik. Ada nanti orang-orang begitu. Jadi situ kalau pada masuk neraka ya mudah-mudahan minimal yang adem. Syaratnya kan bawa iman. Karena kan neraka kalau orang hatinya ada iman tuh nyamperin takut. Apinya otomatis mati. Gitu. Jadi apa? Takutnya masuk neraka. Yang penting imannya kuat. Masalahnya ini imannya begini. Akhirnya kan ketakutan mereka mah bukan surga bukan neraka, ketakutan mereka itu Allah gede. Tujuan ibadah dia ada bukan surga, tujuannya Allah rasa, Allah seneng, ridho teh setuju, seneng. Nah, itu yang kemarin. Mata jiduhul kulub minal humumi wal azan pali ajli ma mana'athu min wujudil ayyan. Sebenarnya kan itu tadi pembahasan orang yang zauq ibadahnya udah itu baru kebayang bahwa tujuan mereka ibadah itu Allah. Ya Allah, saya mah nggak apa-apa masuk neraka, yang penting kamu ridho. Sedangkan kalau Allah ridho, yang orang itu ditempatinnya di mana? Surga. Mata jiduhul qulub minal humumi wal ahzan. Apa yang dijumpai oleh hati, dirasakan oleh hati, minal humumi wal ahzan, dari gundah gulana. Umum itu gelisah. Gimana besok ya? Ntar gue jadi apa ya, udah gede. Gue mau kemana sih ini? Gitu. Bisa aja umumnya teh ke anak gue bagaimana ini ya? Bisa rupa-rupa. Wal ahzan, sedih. Ya sedih itu bisa ingat masa lalu atau kejadian sekarang, sedih. Pali ajlima mana'athu min wujudil ayyan. Pali ajlima, maka itu semua karena perkara yang mana'athu. Di situ mana'at muniat. Mana'at min wujudil ayyan. Apa yang mencegah dari adanya penglihatan ke Allah? Ya maksudnya karena nggak melihat Allah di situ. Kalau orang hatinya selalu bersama Allah, tidak ada alasan dia takut, tidak ada alasan dia sedih. Ini makanya kan orang itu yang nggak boleh itu punya suudzon ke Allah, harus punya husnudzon. Husnudzon itu berprasangka baik ke Allah. Tapi orang kenapa bisa husnudzon ke Allah? Karena kalau dia meyakini, sadar Allah itu maha adil, maha bijak, maha pemurah, maha baik. Allah nggak bakal zalim, nggak bakal jahat. Terus apa yang ditakutin? Karena kita punya Tuhan yang maha adil, maha bijak. Akhirnya kalau kita kena musibah, pertama yang kita ingat Allah maha adilnya. Ya Allah, ngapa gue begini ya? Jangan-jangan dulu kali gue pernah ini. Pantas gue mau dikasih segini umpama. Karena Allah nggak bakal zalim. Gitu, nggak bakal zalim. Laha maka sabat, waleha maka sabat.
Allah maha pemurah, Allah maha baik, itu orang baru bisa husnuzon ke Allah. Nah kalau dia husnuzon ke Allah, yang dia takutin apa? Sedangkan hidup kita ini yang ngatur siapa? Allah. Akhirnya orang lagi nganggur dia nggak takut sama nganggurnya, orang lagi kerja dia nggak ketipu apa kerjanya. Nganggur kenapa nggak takut? Punya Tuhan yang maha pemurah. Kerja tidak membuat dia lupa ke Allah, dan ini teh bisa kerja teh hakikatnya anugerah dari Allah. Jadi kalau kata Tuhan itu, kalau pemberianku malah membuat kamu lupa kepadaku, maka hakikatnya itu bukan nikmat, itu bencana. Tapi kalau hukumanku atau ujianku membuat kamu malah ingat kepadaku, itu hakikatnya adalah karunia. Jadi kalau lagi dikasih sehat, banyak duit, kaya, udah kayak kebut lepas, itu sebetulnya bukan lagi dikasih nikmat, dikasih musibah. Tapi pas dikasih susah, sakit, akhirnya megang tasbih, gelar sejadah, ya Allah, ampunin dosa saya. Nah itu kelihatannya musibah, tapi hakikatnya anugerah, karunia. Tapi kita pada susah ya. Kita bukan doanya gitu, ya Allah saya udah siap kaya. Enggak ada bahasa itu. Jangan takutkan hari esok, karena hari ini adalah yang kau khawatirkan kemarin. Jadi kalau orang punya duit puyeng juga kan. Ya kenapa orang kalau orang punya duit yang karena belum melihat Allah. Itu. Ya berarti kan kita memang masih jauh kan. Wajar. Jadi kalau pas ketakutan, kepuyeng, kesedihan, iya duit keluar, duit hilang, sedih, itu apa sebabnya? Belum melihat Allah. Udah gitu aja kita. Wah ini yang panjang ini nih. Jadi kalau dia mengenal Allah dengan benar, dengan cahaya ma'rifat, maka orang itu nggak bakal ada kegundahan selama-lamanya. Ya karena yang dilihat apanya? Allahnya. Ya kan ada cerita ulama mah dengan anak meninggal dia enjoy aja. Apa? Kamu punya guru, punya Allah. Kalian manggil siapa? Yang punya. Apa yang gue pikirin loh? Jangan lu mandiri disangka PA, bukan disangka wali. Kita mah begitu. Dan di zaman Nabi aja udah ada kasus gitu kan. Ada suami pulang kerja sama bini, itu anaknya meninggal. Ditidurin di kamar, ditutupin aja. Seolah-olah anaknya lagi tidur aja. Suaminya pulang gak dibilangin, bang anak kita mati, enggak. Dikasih makan, kasih air, dandan bininya, bang ada perlu nggak sama saya? Ayo tidur nyenyak. Pas bangun pagi, ya kalau kayak kita mau ngopi, ditanya sama bininya, bang, umpama kita pernah minjem panci sama tetangga, terus tetangga kita minta pancinya diambil, apa yang harus kita perbuat? Ya kasih. Ya kan yang punya dia kasih. Iya pak, ini ngomong-ngomong anak kita mati bang semalam. Diambil sama yang punya. Dia bilang dia mau ngomel bininya, bener itu ngadu ke Nabi. Nabi diceritain sama dia, bini itu binimu ahli surga. Kata kita makan padun PA kata kita. Nah kita makan ngomongnya bukan pakai iman, pakai akal nafsu. Jadi standar benernya itu bukan agama, bukan ilmu, kita mah akal kita. Jadi cepet jadi wali tuh mas. Gimana ulama apa sahabat Nabi itu tabiin Urwah itu. Kakinya dipotong ya alhamdulillah, diamputasi kan alhamdulillah. Itu ngapa bersyukur? Allah ngasih 4, diambil cuma 1, masih banyakan sisanya. Itu dong. Ya Allah jangan uji kami dengan yang berat-berat ya Allah. Kami yang sedang-sedang, jangan jauh ya. Jangan nantangin ujian kayak kalau sanggup. Sesuai kesanggupannya aja.
Makanya ada bahasa gini kan orang, lu mah bisa ngomong gitu, belum aja lu jadi buah. Kenapa? Ya itu memang benar. Iya, udah ketahuannya nanti kalau saya di posisi kamu, saya sanggup nggak sabarnya, bisa nggak nerimanya. Ya jangankan sekelas itu, Siti Aisyah ketika Nabi meninggal itu kan di pahanya. Nanya, tahu nggak rasanya mati Aisyah? Enggak ya Rasul, sakit Aisyah, sakit. Kata Siti apa? Sejak saat itu saya tidak pernah meremehkan orang sekarat. Kenapa? Itu yang dialami Nabi, bagaimana selain Nabi. Jadi itu kalau orang sekarat tuh sedih, kesian. Karena sekelas Nabi aja tahu nggak rasanya mati? Enggak ya Nabi. Sakit Aisyah, sakit. Ya sejak itu dia nggak ngeremehin orang sekarat. Makanya ini ada Qur'annya ya, Mutaffifin ayat 15. An rabbihim yauma idin lamahjubun. Dari Tuhan mereka pada hari itu mereka dihijab. Ya. Itu Mutaffifin ayat 15. Itu baris pojok kanan atas. Pokoknya kalau ada di situ berarti belah sini. Jadi ahli neraka itu menyangka mereka akan melihat Tuhan mereka, menyaksikan Tuhan mereka. Sedangkan udah ditetapkan dalam agama kita bahwa ahli neraka mah an rabbihim yauma idin lamahjubun. Pada hari itu mereka akan dihijab dari memandang Allah. Makanya ntar kalau udah di surga itu 70 bidadari ini ketika menyaksikan Allah, orang ditanya lagi, orang ahli surga itu, ada nggak kenikmatan yang kau inginkan? Setelah melihat zatmu ya Allah, kami udah nggak ingin apa-apa. Akhirnya kasihan tuh bidadari 72. Al-hikmatu saniyah wal ishruna ba'dal mi'atain. Hikmah ke 22 setelah 222. Orang Arab nyebut 222 begini. Tahu kalau di situ bisa beda-beda sih angkanya kadang-kadang. Min tamamin nikmati alaika ayyarzuqaka ma yakfika. Min tamamin nikmati di antara kesempurnaan nikmat alaika atasmu dari Allah. Ayyarzuqaka, Allah memberikan kamu rezeki ma dengan rezeki yang yakfika, mencukupi kamu. Cukup. Enggak kekurangan, cukup. Wayam na'aka, dan Allah mencegah kamu ma dari rezeki yang yudhika, melalaikan kamu, berlebihan, banyak. Kan manusia mah kalau melihat dirinya itu unggul, apalagi banyak harta, punya jabatan, itu umumnya manusia itu ya turun apa itu, melampaui batas, kelewat, gagahnya kelewat. Liyakil, maka sedikitkanlah olehmu ma taprohu, ma perkara yang taprohu, menyenangkan kamu bihi dengan itu ma. Yakil, maka akan menjadi sedikit. Yakillah, maka akan menjadi sedikit apa ma perkara yang tahzanu, kamu sedih alaihi atas itu ma. Sedikitkan kesenanganmu, maka akan menjadi lebih sedikit kesedihanmu. Berarti orang itu semakin banyak kesenangannya, makin banyak sedihnya. Wa in aradta, dan apabila ingin kamu alla tuzala, tidak dipecat, tidak disingkirkan, fala tatawalla, maka janganlah kamu berkuasa wilayatan kepada satu kekuasaan la tadu mulaka, yang tidak abadi untukmu. In rogobatka, apabila menyenangkanmu, apa al-bidayatu, permulaannya, zahadatka, maka akan menjenuhkan kamu,
membuat kamu kagak resep apa nihayatu ujungnya. Indahaka apabila da'aka memanggil ngeroin kepadamu ilaiha kepadanya apa zahirnya luarannya nahaka maka akan mencegahmu anha darinya apa batinun dalemannya hakikatnya. Ini langsung dipanjangin di sini mah ya. Innama sesungguhnya ja'alaha Allah menjadikan dunia mahalan sebagai tempat lil agyari untuk selain Allah, jabatan, harta, dunia, wa ma'dinan dan sebagai sumber liwujudil akdari adanya kerutan, kerusuhan keruh supaya apa? Tazhidan supaya kamu jemu, tazhidan supaya menjemukan laka kepadamu pihak di dalam dunia. Alima Allah tahu annaka sesungguhnya kamu itulah takbalu tidak bisa nerima anusha kepada nasihat limujarodil qauli kalau nasihat itu cuma omongan doang, jangan begini jangan begitu ntar fazawakoka maka Allah membuat kamu merasakan min dzauqiha dari rasanya, rasa bahwa dunia itu keruh, rasa yang sahala akan memudahkan alaika kepadamu pirokoha untuk meninggalkan dunia. Jadi paham tuh ya gitu tuh. Panjang bener yang ini mah ya, kalau di kitab mah satu-satu ini dipercaya. Mintama menikmat alaika ayarzukoka mayakbika wayamnaka mayubika. Di antara kesempurnaan nikmat dari Allah untukmu adalah kamu diberikan rezeki yang mencukupi kamu, dan Allah mencegah kamu dari rezeki banyak, harta banyak yang yudhika yang membuat kamu lalai, sesat, melampaui batas kayak Korun, gitu, Firaun. Jadi enggak kurang, enggak lebih, enggak kurang. Jadi kebutuhan aja. Kalau kebutuhan mah ada. Yang gampang enggak ada beras mah, gampang enggak kuat masak mah, gampang enggak makan mah temu. Gitu. Bayaran anak sekolah ketemu. Itu kan yaktika, nyukupin. Kan kalau lebih dari kebutuhan namanya baru dunia. Gitu. Baru dunia. Asalnya kita mah kan butuh bajunya itu 3. Ya kalau yang kerja mungkin nambah seragam kerja, sekolah mungkin nambah. Lebih dari kebutuhan itu disebutnya dunia, itu yang ada hisabnya. Jadi baju kita mah di lemari udah hisaban mulu, mana dipakai jarang, dibagi orang-orang, dipakai orang, gitu. Itu pihisaban gitu. Pihisaban, hisab. Kan kalau makan makan itu yang wajib itu kan kalau kita nggak kuat berdiri sholat, nggak kuat ibadah, wajib makan itu wajib. Tapi kalau suapan yang udah nyukupin buat tenaga, buat bisa sholat, bisa kerja, lebih dari itu ada hisabnya, itu dunia gitu. Bahkan ada ulama itu kalau makan 3 suap cukup, maka yang keempat itu dunia, gitu, dihitung, yang itu mah enggak. Wayamna'uka ma yadghoika, dan Allah mencegah kamu dari perkara yang yadghoika, membuat kamu lancur. Apa sih? Apa yadgho teh? Di situ apa? Melampaui batas ya? Togo, sesat. Aywak qo'aka pitugyan, harta yang menyebabkan kamu jatuh ke dalam tugyan, kesesatan. Bahwa kasiratul mal itu adalah banyaknya harta. Qala ta'ala, Allah berfirman, kalla innal insana la yadghu ar-ra'ahu istagna. Tidak bisa sekali-kali begitu. Innal insana la yadghu, sesungguhnya manusia itu la yadghu, benar-benar melampaui batas. In ra'ahu istagna, kalau dia melihat dirinya mampu, ada. Biasa kan itu. Oh gua ya gini-gini bukan orang kaya saya. Bekas. Kayak apa tuh orang itu kalau banyak duit.
Dia kalau layak gua tuh. Iya ngomong maaf ya susah. Maaf apa? Beliin anu ya. Kalau lagi gagah kan gitu kayak apa? Jaya Sena. Kalau lagi susah kayak cepot. Kalahan. Itu akibat apa? Akibat kalau lagi ada layak tuh langsung balas. Punya jabatan, narobuan, besok lengser. Ketemu orangnya malu. Jadi ada bahasa gini kan, orang yang bisa tersenyum ketika kalah itu orang yang rendah hati ketika menang. Udah itu patokannya. Jadi orang yang bisa tersenyum ketika kalah itu orang yang rendah hati ketika menang. Tapi kalau ketika punya posisi banyak harta ketika menang jumawa, gimana mau rendah hati kalau kalah? Apa? Gimana mau tersenyum kalau kalah? Kepukul kan. Wafil hadis, dalam sebuah hadis, maqala wa kafa khairun mimma kasura wa alha. Harta yang sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada harta banyak tapi melalaikan. Ya Allah, sama pengen banyak tapi orang lalai. Oh tapi udah susah ya. Jadi kalau pengen tahu karakter orang, ada psikologi kita apa berkata bijak. Lihat dia kalau banyak duit. Kalau mau tahu karakter orang, lihat dia ketika punya kekuasaan. Gitu. Amma anna koso anil kifayati pakod yakunu ma'ahu apa istighalu an ta'ati rabbi. Adapun kalau kurang dari kebutuhan, ini mah kekurangan. Buat bayaran anak ora, buat makan ora, buat keperluan enggak kepenuhin, buat ongkos ge mau pergi ke anu kuat ora. Maka hal begitu ge bahaya. Yakunu ma'ahu istighalu an ta'ati rabbi. Itu bisa nyebabin dia sibuk, akhirnya ibadahnya ketinggal. Itu juga nggak bagus, kekurangan ge. Paling zalika minta mami nikmah. Kalau sampai miskinnya belangsak mah itu bukan nikmat. Jadi nikmat mah cukup. Pengen beli mobil cukup, duitnya cukup. Kita pengen beli mobil duitnya kurang. Pengen kawin lagi kurang. Cukup. Jadi kalau segala sesuatu bisa kita dapatkan tanpa duit, sebenarnya apa butuhnya kita sama duit? Kita kan nyari duit itu sebenarnya bukan nyari duit, nyari yang nilai manfaat duit. Jadi sebenarnya kita cari itu bukan duit, nyari makan. Karena makan perlu beras, beras itu perlu dibeli. Akhirnya kita nyari duit dan bukan duitnya, sebenarnya yang dicari nilai duit. Kalau duitnya mah hina, dunia hina apa? Karena Nabi kan itu pernah nyeret bangkai anak kambing di pasar diseret. Siapa yang mau bayarin? Buset, Nabi jangan bayarin, dibagi ogah. Ya sesungguhnya dunia di sisi Allah itu seperti kalian melihat bangkai kambing. Makanya kalau Nabi makan ada ke, Nabi kan tar kaya tar miskin. Kalau lagi kaya habis. Sampai Nabi nyohornya di orang Badui itu orang yang rajin memberi dan tidak takut miskin. Kalau kita kan memberi takut miskin. Kalau Nabi itu nyohor di orang Badui itu, ada Muhammad itu orang yang tukang memberi sampai kayaknya dia mah nggak takut miskin. Dan memang Nabi kalau udah ngabisin habis. Karena Nabi pernah habis bagi-bagi duitnya habis. Ada orang Badui ketinggalan nyampe. Muhammad, gue belum kebagian. Kata Nabi udah orang ada. Tarik Nabi. Yang lain kebagian kok wallahi udah ada pisan. Sebab kalau ada pasti dikasih. Lah saking banyaknya yang kebagian tuh orang terima orang kebagian. Padahal Nabi udah nyisain pisan. Kita pun udah gitu-gitu amat gitu. Minta mawala maka nadzalika wal manasib halil murid shadiq. Ini mah buat orang yang menuju ke Allah. Tapi kan kalau yang udah jejeg hatinya ke Allah mah kayak Abi Hasan Sazili aja itu kan ya kayaknya kayak apa
Asal dia ulama besar, wali besar, kan sampai bahasa diperdebatin dia. Tinggian mana derajat Abi Hasan Sazili sama Syekh Abdul Qadir? Ada yang berpendapat Abdul Qadir, ada yang berpendapat Abi Hasan Sazili, kan sama-sama wali kutub. Tapi kalau Abi Hasan Sazili itu nyohor kayaknya, kayak bajunya mewah. Jadi kalau sekarang mobil paling mahal itu umpamanya Ferrari, dia mobilnya Ferrari, gitu. Dia nggak kelihatan susahnya. Pernah ketemu ahli sufi yang dekil, yang miskin, gitu. Yang kamu contoh siapa? Nabi apa Fir'aun? Ah, Nabi, kata Abu Hasan. Kok dandanannya kayak Fir'aun? Oh gitu ya? Wah, dia salin, pakai baju jelek, kayak sufi. Gara-gara dia pakai baju jelek itu senegara rame. Abi Hasan Sazili udah jatuh miskin. Akhirnya pengusaha, raja-raja itu, khalifah, wazir-wazir itu pada ribut. Celaka kita, kenapa? Ulama kita ada kebutuhan, tapi kita nggak tahu, hartanya sampai habis semua. Wah, kita orang celaka. Dan itu langsung dikirim duit bupeti-peti, harta bupeti-peti ke rumah dia. Pokoknya antri. Kata dia, pakai yang ulama sufi yang kumel, gara-gara lu repot senegara. Udah besok orang ngikutin lu, dia pakai lagi baju mewahnya. Ya dia itu mah orang-orang yang hatinya udah nggak ada pengaruh. Dia mau dikasih kaya redo, dikasih miskin ge redo. Kalau kita kan, wah. Makanya di sini paman zawiyallahu anhu pudulad dunia. Kalau orang itu dikasih dunia lebih, parodia, ya tetap nerima, redo aja nerimo. Wa qona amin habil yasir. Maka kemudian dia disuruh nerima, merasa cukup dengan yang sedikit. Walam yatla ila ziyadatin min malin au jahin. Jangan ngelirik lagi, pengen lebih lagi, pengen banyak lagi, atau kedudukan-kedudukan. Bahwa kamilul akli. Kalau orang bisa nerima sama yang ada, maka itu orang yang akalnya sempurna. Husnun nadru li nafsihi. Bagus pandangan untuk dirinya. Terus apa lagi? Caranya lompat. Al-mapruh bihi huwa al-mahzun alaih. Ya, perkara yang membuat kamu senang adalah perkara yang membuat kamu sedih. Ya, ketemu cewek cakep seneng, pas waktunya dia berpisah sedih. Punya barang baru mahal seneng, kalau dia rusak sedih. Jadi apa? Fal mapruh bihi huwa al-mahzun alaih. Perkara yang membuat kamu senang itu adalah perkara yang membuat kamu sedih. Itu nyambung sama yang tadi. Sedikit kan kesenanganmu, maka akan sedikit kesedihanmu. Kita mah banyak kesenangnya. Makanya waktu saya doain kopi matahari, saya pusing sebenarnya. Aduh, nyusahin diri sendiri nih. Ngopi yang lain ada yang masuk ini. Jadi kemana-mana teribet. Tahu tuh mulut jadi delit begini. Jadi keluhannya teh itu. Gitu. Kan ada kiai di Jawa itu. Waktu itu baru ngiritis pesantren, orang buat deh pesantren. Ada yang ngehadiahin zaman itu mobil Kijang LG itu udah keren, dia biasa naik carry. LG baru keluar terus. Dia pakai ke sono, orang ada yang ngasih dipakai, dia dipulangin. Emang apa? Kayaknya nggak pantas saya naik mobil begitu. Resepan naik carry, gabru-gabru kan pinggangnya bergerak semua. Nerimo gue. Dulu gue bang dulu ya kalau ceramah katanya dijemput pakai mobil bak kata Ustaz Marno. Mobil bak jadi terus. In qalilan faqalilun. Kalau kesenangannya sedikit, maka sedikit juga kesedihannya. Wa in kasiran faqasirun. Kalau kesenangannya banyak, maka banyak juga kesedihannya. Banyak ketakutannya, gitu. Ya kayak orang kan hartanya dikit, apa yang mau ditakutin? Dia mah takut ono sawah yang di sono bagaimana, ono duit yang perusahaan di sono bagaimana, coba orang yang ora ada mah ngopi wes enderan, yang penting punya kopi, merokok, bahagia, ya sedikit tinggal kayak apa kerisauannya.
Makanya ahli sufi itu suka dikeselin sama orang-orang moderat Islam itu. Kenapa? Gara-gara ahli sufi. Ini entah ada nih kalimatnya. Apa tadi deh? Wa in aradta alla tuzal fala tatawalu wilayatan la tadumu laka. Apabila kamu tidak pengen lengser, maka jangan punya kekuasaan yang tidak kekal. Jadi apa? Jabatan, kaya, jabatan, jangan seneng sama itu. Kenapa? Karena dia nggak bakal kekal. Kalau dia nggak ninggalin kamu, kamu ninggalin dia. Mati bisa ninggalin, atau masih hidup tapi ditinggalin. Kekayaan bisa ninggalin. Makanya kan yang sulit mah bukan menggapainya, tapi mempertahankannya. Ya kan? Ada bahasa gitu kan? Lah karena dia pikir ini penting. Sekarang setelah dapetin, capeknya dia apa sih? Mempertahankan, kan capek. Coba yang gak punya jabatan, apa yang dipertahankan? Coba kalau punya jabatan kan, buat jangan digeser nih posisi. Oh, pas sono kemarin udah kayak jago aja, udah politik anu. Padahal mah lagi disiksa itu teh. Jadi mendingan kita mah gak ada yang mecat kan jadi camat gitu. Bukan camat, coba yang jadi camat. Takut kegeser kalau daerahnya basah, kalau kering, ayo aja. Jadi boleh kamu punya jabatan, tapi kamu harus belajar rela kapanpun dia pergi. Nah, itu yang susah. Kita harus siap itu dulu. Jadi boleh mau jadi lurah, jadi camat, bupati boleh, tapi kamu harus siap kapanpun dia lepas. Sama aja buat saya mah, wah boleh. Boleh jadi BPD, tapi siap kapan kayak saya? Gua kalau kalah mah belum jadi acara. Itu mah kalau jadi kayak siap saya mah kapan dicopot kayak. Itu yang disebut saya Imam Malik itu, zuhud itu bukan nggak punya harta, tetapi hartanya nggak terikat di hatinya. Susah ya. Ngetesnya gampang. Saya mah suka dites sama Allah, bener. Tidur mimpi motor hilang, mimpinya kayak beneran. Motor hilang, aduh, pas bangun tidur saya malu deh. Ya Allah, ada motor. Ya Allah, segininya saya sama kendaraan. Segininya cinta sama dunia. Aduh, belum juhud aja. Kalau jangan hilang beneran apa? Ternyata dites di mimpi saya kelabakan. Iya, dites kedekatan kita kawan, dites mati aja, panik enggak? Mimpi mati, panik, pas bangun teh mawas diri. Segitu saya belum siapnya ngadep ke Allah. Itu bukan sekali, saya suka dites begitu. Tuhan kadang kalau bercanda kelewatan. Lah bener panik beneran itu. Pernah ngalamin kehilangan apa gitu. Bangun teh. Jadi tapi akhirnya jadi malu sendiri. Ya Allah, segininya kalau ngaji mah hikam tasawuf baru dikasih mimpi hilang motor di dalam mimpi teh panik gitu. Iya, kudunya kan kalau disufi mah qadarullah, masa apa takdir, apa yang terjadilah aja. In rogobat kal bidayat zahadat kan nihayat. Kalau menyenangkan kamu permulaannya akan menjenuhkan kamu pada akhirnya. Gimana di sini tengah syarahnya? In rogobat kapil wilayatil bidayat ay bidayatuha an kauniha roikatul hasan malihatul dohir. Jadi awalnya orang itu kalau punya jabatan itu seneng karena zohirnya itu manis, terhormat. Kan orang teh berubahnya jauh. SBY jadi presiden, terus berhenti jadi presiden, itu pandangan berubah langsung. Semua jabatan. Prabowo kemarin kayaknya masih culun lagi jadi menteri, pas jadi presiden berubah lagi, kalau pas turun lain lagi. Itu aja terus. Awalnya nyenengin jabatan itu, tapi itu ya karena kan kalau jadi pejabat mah aksesnya kan spesial, masuk saya anggota dewan, saya udah akses nyenengin.
Zahadaka fi nihayat, tapi ujungnya akan menjenuhkan kamu. Nyusahin ujungnya teh. Apa susahnya? Lurah 2 tahun jadi kepala desa Sejaya. Itu kantor desa kayak rumah dia. Pas waktunya diganti, setahun 2 tahun waktu lurah harus belajar terbiasa dulu. Begitu Pak Haji. Terbiasa. Setahun, 2 tahun, 3 tahun baru terbiasa. Gitu. Yang keren itu pas berhenti langsung terbiasa. Karena sadar kan. Gitu. Ini kan perlu waktu. Biasa jadi orang kaya, jatuh miskin. Wah, adaptasinya lama itu. Lebih baik. Iya biasa ini itu nyuruh orang, pas mau nyuruh lu pada nggak punya duit, udah kan? Waduh, gua jalan dewek dah. Nyusahin. Pertama ketika biazlin, tersingkir, iya. Au mautin atau masih jabat tapi mati. Akhirnya apa? Kalau orang punya jabatan, tanggung jawabnya gedean apa kecilan? Gedean kan. Akhirnya resiko di akhirat kalau dihisab, ditimbang, dihitung sama Allah, lamaan mana sama kita? Lamaan dia. Karena orang yang punya kekuasaan itu sedikit yang selamat, sedikit. Itu ada itu di situ. Li annal wilayata qalla mayusal 5 pihak bidinihi. Sedikit orang yang agamanya selamat. Makanya Sayyidina Umar sampai ngomong gini, kita pernah diuji dengan kesulitan, tapi kita semua lulus. Tapi ketika diuji dengan kesenangan, saya takut kita nggak lulus. Ya kan kalau dikasih sama susah mah ibadahnya kejaga. Ada kan temennya pas lagi di PHK rajin ke masjid, sampai hampir-hampirnya ingin merbot. Ya, bang kunci, iya mungkin nggak buat kayak itu jagain masjid, baik dipakai lagi kerja. Karena kayaknya masjid jauh waktu aja teman-teman kan nggak yakin. Gitu ya. Iya. Makanya akhirnya orang-orang yang berakal itu takut punya jabatan. Kenapa? Pertama beban dia nambah. Zahirnya manis, ya kan? Punya kelas, naik kelas. Nah, tapi hakikatnya dia tahu ini akan nyusahin di dunia jadi beban, karena biasa jabat terpas orang beban. Terus mempertahankannya beban. Ketika kehilangannya beban. Di akhiratnya beban. Ngindar sebisa mungkin sama jabatan deh. Tapi di Indonesia kan nggak bisa begitu. Kalau semua orang yang ngerti agama itu nggak mau main politik, nggak mau jadi lurah, kepala desa, nggak mau jadi bupati, akhirnya yang maju siapa? Lah yang karena dia mau orang ngaji tasawuf, ngaji lah. Harusnya yang ngaji juga tasawuf sekarang harus maju. Maju Bob. Maju lagi Bob. Kenapa? Ya karena sistem politiknya begitu. Jadi nanti pemilihannya gini, dulu saya kalau lagi jadi kader, pernah kita belajar jadi kader dulu, gagal tapi kalah kader kita. Oh dia juga jelek, ini calon ada berapa? 4 atau 5, ini jelek ini. 5-5 aja semua, nggak mungkin nggak ada jeleknya. Tapi kalau kata saya nih, yang ini nih jeleknya lebih dikit daripada yang 4. Bukan ini lebih baik, enggak. Jeleknya ini kayaknya ada mendingan daripada yang 4 gitu. Kalau saya dulu coba jadi kader. Makanya bahasa kayak Amin Nur itu, kayak Amin waktu sambutan, ya wah fardu kifayah. Orang Islam itu jadi camat, jadi kepala desa, jadi bupati itu wajib. Kalau yang punya kemampuan maju. Lah kitanya jangan suudzon, husnudzon. Daripada orang lain itu mah ketahuan sini. Dukung yang wah kiai main politik. Ya malah bagus sebenarnya, masih mendingan kalau dia umpamanya korupsi kemudian rusak. Itu dia, gimana kalau bukan dia gitu. Iya. Itu dia, gimana kalau lu kayaknya bakal lebih bengis dari dia gitu.
Gimana kalau kita? Karena apa? Sistem perpolitikan. Kalau zaman dulu kan dipilih khalifah, milih pengganti, milih gubernur prerogatif, gubernur sianu gitu. Siapa yang paling dipilih? Orang yang paling nggak pengen. Siapa yang pasti nggak dipilih? Orang yang kepengen. Gitu patokan. Jadi Sayyidina Umar pernah lagi berunding. Gubernur Diano ya siapa? Ngusulin. Gimana kalau Fulan bin Fulan? Oh, saya setuju. Itu Umar udah pada setuju semua. Tiba-tiba orang itu nyampe. Wah, ini yang emang mau dipilih. Saya dengar-dengar Diano belum ada gubernurnya. Iya, gimana kalau saya? Apa kata saya Umar? Tadinya sebenarnya emang lu buru-buru lu minta orang udah. Tapi kalau sistem kita kan nggak bisa begitu. Ya. Jadi kalau bahasa nyalon kali saya mendingan kali gitu daripada dia kali. Nah itu indah aka ilaiha zahirun. Kalau zahirnya ngeroin kamu, ayo jadi pejabat, jadi anu, harus anu. Terus apa itu? Nah hakaan habatinun, batinnya menolak kamu, mencegah kamu. Kenapa? Zahirnya bagus, tadi itu batinnya kesusahan nambah kan kesusahan. Kayak orang susah pengen kaya, pas udah kaya kesusahannya nambah, mempertahankan kekayaannya. Mana dia udah betah di dunia, rumahnya udah AC semua, mobil udah banyak ya. Kalau gue mati itu udah kepake semua. Makanya kalau mati mah beranian orang miskin, yang diberatin dikitan. Tapi kalau ada orang kaya siap mati, wah keren. Orang miskin siap mati, orang aneh itu. Di dunia gue udah belangsak. Apa ada yang keburu jadi tumbal-tumbal udah gua saking udah orang betah di dunia. Itu punya ya Pak Haji tuh. Gua lagi kenal Bapak Madin pengennya umur jangan lebih dari 65. Orang kaya itu. Emang apa Haji? Ya taruh hidup ujung-ujungan mati-mati juga. Taruh hidup, taruh udah tua mah sakit-sakitan, rawat-rawatan yang hidup. Udah aja Bapak Makassar. Ya rajin aja nyantunin anu itu bener ya meninggal pas sakitnya udah parah ngambil tukang gali kubur. Jadi kursi roda itu tukang gali kubur dimandorin gali. Anaknya ngelarang, tukang galinya takut. Nah, bapak yang nyuruh digali. Rupanya pas sudah nyampe dengkul apa paha itu Pak Haji nggak kuat juga, minta ke dalam ya. Dalam itu tukang gali kubur kan bingung, kata anak bubar. Pas sudah bubar itu dapat berapa hari meninggal. Ya itu lubang itu didalemin aja. Itu orang kaya itu bukan orang susah. Kita yang susah betah banget di dunia kan. Ya kan kalau kata Nabi Musa mah, kalau dulu kan Ijrol itu kalau nyambut nyawa itu izin. Kalau ke nabi-nabi nanya mau mati sekarang apa ntar. Ada Nabi Musa, lu siapa? Ijrol mau ngapain? Nyambut nyawa, tempeleng. Gua berat, matanya kan copot. Lapor ke Tuhan, ya Allah. Apa? Ustaz hari ini saya diutus sama orang galak. Emang apa? Kawuk saya. Oh lupa aja. Lalu tuh nanyanya, langsung nanya be ngapain nyambut nyawa? Tanya dulu dia mau apa ora. Oke, pulang. Balik lagi ke Nabi Musa. Apa? Kata Allah kalau mau sekarang apa ntar? Kalau nanti gimana? Tempelin tangan di kulit sapi. Nabi Musa teh gede tinggi, tangannya lebar mulu. Sejumlah bulu yang ketutupan di tangan, segitu umur kamu akan ditambahi. Terus habis itu ya mati dong, kan tetap mati kata Ibrahim. Kalau gitu sekarang aja lah. Jadi dikasih panjangnya ujungnya. Karena Nabi Nuh itu umurnya berapa? 750 apa? 950? 9,5 ya Nabi Nuh. Pas ditanya sama malaikat Israel, kan Nabi Nuh matinya teh milih mati ya. Sekarang dulu nyari punan
Nyari tunan gede, duduk senderan kongko dulu deh Mama Ijro ya. Senderan apa? Wahai Nabi yang umurnya panjang, kata Ijro, apa yang kau rasakan hidup di dunia? Kadari lahababani. Dunia itu seperti rumah yang pintunya dua. Itu umurnya 950 tahun. Dakhaltu min ahadin wa kharajtu min akhar. Saya masuk di satu pintu dan keluar di pintu satunya. Jadi seperti rumah pintunya dua. Itu 750 tahun umurnya. Ya pas mati mah singkat. Tak ngerasain padahal. Kalau saya kan belakangan. Tadi Yasin masih hidup ya. Jadi kalau zahirnya itu ngerohin, batinnya itu membuat kamu ogah kalau tahu hakikatnya. Dan kita mau tahu hakikatnya, ya terus. Nah kemudian apa? Ini satu kaidah tumben panjang ini mah. Ya, nah. Belum. Innama ja'alaha mahalan lil adyar wa ma'adinan liwujudil akdar tazhidan lakabiha. Sesungguhnya Allah menjadikan bumi dunia ini sebagai tempat agyar. Agyar itu apapun selain Allah itu agyar, dari kata ghair al-agyar. Ya selain Allah itu kan berarti jabatan, harta, segala apa aja selain Allah. Wa ma'adinan liwujudil akdar, dan sebagai sumber kekeruhan, sumber masalah. Tazhidan, agar supaya kamu jenuh. Tazhidan, supaya menjenuhkan laka kepadamu pihak di dalam dunia, biar kita bosan di dunia. Makanya orang itu ada yang dikasih masalah, gua kalau begini mendingan mati, ya kan? Ada kan itu? Gua mendingan mati. Ada yang dikasih ya rupanya rupa-rupa masalah, ada yang kena kasus, ada yang kena penyakit, ada yang rupa-rupa, hingga membuat dia itu nggak betah di dunia. Sebenarnya mah harusnya dia nggak betah di dunia itu nggak perlu dikasih masalah, harus sadar sendiri. Tapi karena nggak bisa, akhirnya dikasih masalah yang membuat dia jenuh di dunia. Betul. Jadi kalau ada orang berpikir dunia ini nggak ada masalah, nggak ada kekurangan, pengen hidup baik-baik saja, dia salah planet, salah tempat. Makanya ada orang kan punya masalah sama tetangga, gua mendingan gua pindah. Ya kalau dianya yang karakternya jelek, mah pindah di mana kita masalah lagi udah sama tetangga. Tinggal di perumahan ini, gua betah perumahan ini mah, wah pindah. Di rumah masalahnya sama, isi betulnya emang dianya, sebetulnya. Yang disalahin mah orang banyak masalah di sini, saya pengen pindah, buat antar di sana lagi masalahnya baru. Kerja di perusahaan ini, nggak betah, pindah ke perusahaan baru, ya tetap aja masalahnya ada baru, gitu. Jadi nggak mungkin ada orang hidup di dunia baik-baik aja, mulus, lancar, nggak ada masalah. Udah salah planet itu. Akhirnya kan tujuannya membuat orang itu capek di dunia itu, jenuh, lelah, ogah, awan. Akhirnya dia jenuh sama dunia. Ada orang itu yang udah nggak pengen jabatan, capek, udah nggak lagi-lagi. Ya padahal yang bulan kepengen. Iya. Alima, nah tapi ini alima annaka la taqbalu anusah. Allah tahu, alima, Allah mengetahui annaka sesungguhnya potongan kayak kalian mah la taqbalu nusha, enggak bisa nerima nasihat limujarodil qaul, kalau cuma omongan. Kayak hadis Nabi umpamanya. Hubudunnya rasul apa itu? Cinta dunia itu sumber malapetaka. Gak cukup kita nasihat dari bagaimana, orang semuanya pada pengen punya dunia. Cintanya bukan punyanya, cinta lah. Kalau punya mah gak masalah, kan yang di masalah itu cinta, bukan punya, cinta. Ya kalau punya bermasalah mah kayak
gurunya Imam Syafi'i itu yang kaya kan, ada Imam Malik juga kaya, Abi Hasan Sazili, masalah semua. Yang masalah sama Nabi mah cinta. Kayaknya kan bukti ada orang saking cinta, saking pengen jabatan, apalagi dihalalin. Saking pengen banyak harta, apalagi dihalalin. Ya kalau udah ketangkep, sampai yang korupsi deh itu, baru dia kerasa, tahu gitu mau korupsi yang ini, yang ono aman kemarin. Gitu. Nyeselnya teh bukan karena dosa, dia mah karena ketangguh. Nah karena kamu gak cukup dengan nasihat omongan, maka Allah membuat kamu merasakan min zauqiha, dari rasanya hiruk pikuk dunia, kesusahan dunia, tekanan dunia. Masahala alaika pirokoha, rasa apa-apa yang memudahkan kamu buat meninggalkan dunia. Akhirnya dia jenuh sendiri, jenuh. Iya, bisa dikasih penyakit, bisa dikasih ujian, bisa dikasih musibah. Karena datangnya musibah itu sampai dia membayangkan mati dan meninggal dunia. Bahwa nikmatun minallah, maka itu adalah nikmat dari Allah kepadanya. Malam yakbil Allahi ahid. Barang siapa yang tidak menghadap kepada Allah lewat kebaikan-kebaikan Allah, maka dia akan diseret kepada Allah dengan rantai ujian. Jadi pilih aja, nungguin belangsak baru ngadep ke Allah, apa sebelum dikasih belangsak udah ngadep ke Allah. Jadi kalau kata Allah, kalau lu begini baik orang ngadep kan gua belangsakin biar lu ngadep gua, karena tujuannya kan sama. Jadi nikmat dan musibah itu tujuannya sama, agar orang menghadap ke Allah. Kalau lewat nikmat, lewat syukurnya. Kalau musibah, lewat sabarnya. Akhirnya dia munajat ke Allah, minta ke Allah, mendekat. Kayaknya mendingan kalau bisa memilih yang itu, mendingan dekat ke Allah dengan cara baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin panjang banget ini satu kaidah. Kalau di situ mah dipecah ya. Ini disatuin. Al ilmu nafi, ya, besok ilmu yang manfaat itu apa? Apakah ilmu manfaat itu? Ilmu nafi alladzi yanbasitu fi sadri syu'a'u. Wallahu a'lam. Dah, malam. Ada